Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang dikasihi Tuhan, rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan judul No Fear, tidak takut. Renungan kita hari ini akan diambil dari Mazmur pasal yang ke-91 ayat 1 sampai dengan 13. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 13 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dia akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari sampar yang mematikan. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya menjadi perisai dan penangkis. Engkau tak usah takut terhadap kengerian malam, terhadap panah yang berterbangan di waktu siang, terhadap sampar yang menyelinap di dalam gelap, terhadap wabah yang mengamuk di rembang tengah hari. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, malapetaka itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menyaksikannya dengan mata kepalamu dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan telah kau jadikan tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekati kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk batu. Singa dan ular tedung akan kau pijak, anak singa dan ular naga akan kau injak-injak. Puji Tuhan. Di sini pemazmur mencatatkan beberapa bahaya dan malapetaka yang mungkin dapat terjadi dalam kehidupan seseorang. Mari kita lihat bersama-sama mulai dari ayat yang ketiga. Di situ disebutkan jerat penangkap burung. Ya, seorang pemburu akan memasang jerat untuk mendapatkan buruannya. Nah, ini bisa menggambarkan di dunia ini banyak orang yang dengan sengaja bermaksud jahat untuk memasang jeratnya dan menjadikan kita korbannya. Contohnya yang terjadi penipuan lewat HP, kemudian ada judi online yang tiba-tiba datang ke HP kita, peminjaman online yang ditawarkan melalui pesan-pesan di HP kita, dan masih banyak lagi. Itu semua adalah jerat yang dipasang secara sengaja untuk menjadikan kita korban. Di ayat yang sama juga disebutkan tentang sampar yang mematikan. Ya, kita ingat beberapa tahun yang lalu itu terjadi COVID yang sangat mematikan. Kemudian di ayat yang kelima ada disebutkan kengerian malam. Nah, ada banyak orang yang mengalami masalah dan yang kadang-kadang seperti hidup dalam kegelapan, ya. Kemudian di ayat yang sama, pemazmur juga menyebutkan panah yang berterbangan di waktu siang. Panah dapat menggambarkan serangan musuh yang datangnya bertubi-tubi, ya. Iblis dapat menyerang kita mungkin melalui perkataan orang lain yang menyakitkan kita, tuduhan yang tidak benar atau hinaan dan lain-lain sebagainya. Bisa jadi satu masalah belum selesai dan masalah yang lain sudah datang. Dan ini belum selesai lagi, masalah lagi akan datang lagi. Sehingga masalah atau bahaya itu kelihatannya bertubi-tubi datangnya seperti anak panah. Di ayat yang ke-6 dan ke-7 juga disebutkan penyakit sampar
dan wabah yang mengamuk sehingga memakan korban hingga puluhan ribu. Ini terjadi saat ada COVID yang kita baru lalui, kemudian mungkin lewat banjir, mungkin lewat angin puting beliung, mungkin lewat gempa, dan biasanya malapetaka seperti ini memakan korban yang sangat banyak. Di ayat yang ke-10 disebutkan ada tulah, ya. Di sini juga ada tulah. Lalu di ayat yang ke-13 disebutkan singa dan ular tedung, ya. Itu adalah bahaya-bahaya yang kadang kita hadapi, ya. Singa dan ular tedung adalah gambaran musuh kita, yaitu iblis. Ya, di surat 1 Petrus bab 5 ayat 8 dikatakan iblis digambarkan seperti singa yang mengaum-aum dan mencari mangsanya. Lalu ular di kitab Kejadian yang menggoda Adam dan Hawa sehingga mereka jatuh dalam dosa. Nah, semua ini adalah bahaya dan malapetaka yang dapat terjadi di dalam dunia yang kita ada sekarang ini, ya. Dunia ini adalah dunia yang penuh dengan dosa. Jadi kejadian yang malapetaka dan bahaya itu pasti tetap ada. Jika kita memusatkan seluruh pemikiran kita, seluruh perhatian kita terhadap bahaya dan malapetaka, penyakit yang mematikan dan hal-hal yang seperti ini, maka sering hidup kita itu akan dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, ya. Dan memang semua ini adalah fakta yang terjadi karena kita masih hidup di dalam dunia ini, ya. Di sekeliling kita itu selalu aja ada bahaya-bahaya. Tetapi pemazmur juga menuliskan kebenaran Allah, ya. Jadi ada fakta, tapi juga yang lebih hebat adalah ada kebenaran Allah yang akan mengalahkan fakta. Nah, pemazmur mengatakan, Dia yang akan melepaskan dari jerat perangkap burung dan sampar yang mematikan. Dia akan melindungi kita di bawah naungan sayapnya. Kesetiaannya menjadi perisai dan penangkis. Dia akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita. Dia akan menjaga kita supaya kita tidak tersandung. Bahkan Dia memberikan kuasanya untuk menginjak-injak singa dan ular naga. Dia Allah pelindung kita. Dari Mazmur 91 kita dapat belajar satu. Pertama adalah mengenal siapa Allah pelindung kita. Ayat 1 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Allah kita adalah Allah yang maha tinggi, maha kuasa. Tidak ada yang dapat menandingi Allah kita atau bahkan melebihi Allah kita. Karena Allah kita adalah yang maha tinggi, maha kuasa. Kemudian yang kedua, kita belajar untuk percaya bahwa Tuhan adalah pelindung kita. Dikatakan dalam ayat kedua, Dia akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kita belajar mengenal siapa Allah kita yang kita percayai, yang maha tinggi, yang maha kuasa, dan kita belajar percaya kepada Dia, Allah yang luar biasa. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil yaitu menjadikan Tuhan sebagai pelindung kita. Bukan uang kita, bukan jabatan kita, bukan kepandaian kita, bukan talenta kita dan lain-lain sebagainya. Tetapi menjadikan Allah sebagai pelindung kita. Di ayat yang 9 dan ke-10 Pemazmur berkata, sebab Tuhan telah kau jadikan
tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekati kemahmu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara keluarga GPDI El Shaddai, kita mengenal siapa Allah kita. Kita percaya kepadanya dan kuasanya, dan kita menjadikan Dia pelindung kita. Maka kita dapat berkata, no fear, aku tidak takut lagi, karena Allah yang maha tinggi, yang maha kuasa menjaga aku. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih yang dikasihi Tuhan, jika ada beberapa yang ingin didoakan melalui pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mukjizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Terima kasih telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang Maha Kuasa, aku menaruh hidupku dalam naungan-Mu, dalam pemeliharaanmu, dalam kuasa-Mu, karena aku tahu Engkaulah pelindungku yang ajaib, yang perkasa, dan tidak ada yang dapat mengalahkan-Mu. Kiranya keluarga GPDI El Shaddai tetap dalam firman-Mu dan mengetahui kebenaran. Kiranya kebenaran itu akan memerdekakan keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.